Kamu pernah nggak sih lagi dengerin sebuah cerita, terus tiba-tiba kepikiran, tunggu dulu. Gimana kalau ceritanya dilihat dari sudut pandang yang beda? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal coba kulik pertanyaan itu dan memutarbalikkan sebuah cerita klasik yang kita semua tahu. Iya, bener banget. Gimana kalau si tokoh jahat justru sebenarnya adalah pahlawannya? Bayangin deh, serigala yang selama ini kita kenal jahat banget, ternyata punya alasan dan cerita versinya sendiri. Nah pertanyaan, gimana kalau inilah yang jadi inti dari semua yang akan kita bongkar hari ini? Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita samain dulu frekuensinya ya. Apa sih teks naratif atau naratif teks itu? Gampangnya gini, ini tuh teks yang isinya cerita. Tujuannya buat apa? Buat menghibur pembaca, dan biasanya ada pesan moral yang tersembunyi di dalamnya. We see these all the time in formats like fairy tales, myths, and legends. Jadi, apa sih yang bikin sebuah cerita itu, ya, jadi sebuah cerita? Ternyata, mau ceritanya serumit apapun, semuanya punya kerangka dasar yang sama loh. Biar gampang ngertinya, kita bakal pakai contoh yang paling klasik. Yup, bener banget. Si Kerudung Merah atau Little Red Riding Hood. Siapa coba yang nggak tahu cerita ini? Ada si gadis kecil, neneknya yang lagi sakit, sama tentu aja si serigala yang super jahat. Nah, cerita inilah yang bakal jadi kelinci percobaan kita buat ngebongkar semuanya. Oke, sekarang ayo kita bedah cerita ini jadi bagian-bagian dasarnya. Anggap aja ini kayak resep atau cetak biru yang dipakai di hampir semua cerita tradisional. Think of it as the fundamental blueprint for traditional storytelling. Oke, jadi semua teks naratif itu punya 3 bagian penting. Pertama, ada yang namanya orientation. Di sini kita dikenalin sama siapa aja tokohnya, di mana lokasinya, dan kapan ceritanya terjadi. Kalau di cerita kita, si Kerudung Merah dapat tugas dari ibunya di sebuah desa dekat hutan. Nah, yang kedua ada complication. Ini nih bagian di mana masalahnya muncul, konfliknya dimulai. Yup, si Kerudung Merah ketemu sama serigala di tengah hutan. Dan yang terakhir tentu aja ada resolution. Ini bagian penyelesaian masalahnya. Datanglah si penebang kayu gagah berani buat nyelamatin mereka semua. Simpel kan? Tapi, disinilah bagian paling serunya dimulai. Kita nggak akan nerima cerita ini gitu aja mentah-mentah. Kita bakal merusaknya sedikit. We are going to fracture it. Balik lagi ke pertanyaan awal kita tadi. Gimana kalau cerita yang kita tahu itu bukan cerita lengkapnya? Gimana kalau si serigala ternyata nggak sejahat itu? What if there's another perspective? What if the wolf has his own side of the story? Nah, ide inilah yang membawa kita ke konsep yang disebut cerita patahan atau fractured story. Anggap aja ini kayak nge-remix lagu hits zaman dulu. Kamu ambil elemen-elemen yang udah kita kenal banget, karakternya, settingnya, alurnya, terus kamu puter-puterin. Kamu kasih bumbu baru buat bikin sesuatu yang bener-bener fresh dan mengejutkan. Penasaran kan jadinya gimana? Oke, langsung aja kita lihat gimana cerita si Kerudung Merah ini bisa jungkir balik total waktu kita ceritain dari sudut pandangnya si serigala. Perubahan pertama dan yang paling kerasa bedanya adalah sudut pandang atau point of view. Cerita aslinya kan pakai sudut pandang orang ketiga, seolah-olah ada narator di luar sana yang maha tahu. Tapi di versi baru ini, yang ngomong itu si serigala langsung. Dia pakai sudut pandang orang pertama, pakai kata aku atau I. Dan cuma dengan ganti ini aja, feel ceritanya langsung beda banget. Karakter-karakternya juga dirombak abis. Si Kerudung Merah bukan lagi gadis cilik yang lugu dan polos. Sekarang dia jadi remaja kekinian yang nggak bisa lepas dari smartphone-nya. Terus si serigala. Lupakan citra penjahat kejam, dia cuma seekor serigala yang agak canggung dan sering disalahpahami. Dan dialog ini nunjukin perubahannya dengan jelas banget. Coba dengerin deh gaya ngomongnya si Kerudung Merah versi baru ini. Modern abis. In English, she says, "Whatever, I need to text Granny that you are utterly creeping me out." Kalau diartiin kira-kira, bodo amat, gue mau SMS nenek bilang kalau lo nyeremin banget. Beda jauh kan? Jelas dong, ini langsung mengubah tone atau nuansa keseluruhan ceritanya. Dari yang tadinya dongeng yang serius, yang tujuannya buat ngasih peringatan, sekarang malah jadi komedi modern yang kocak dan nyeleneh. Terus endingnya gimana? Wah, ini lebih gila lagi. Lupakan soal penebang kayu. Di versi ini, yang nolongin si nenek itu malah seorang dokter kurcaci. Dan mereka semua hidup bahagia bukan cuman selamanya, tapi bebas pajak selamanya. They all live tax-free ever after. Nah, inilah serunya bikin fractured stories. Keren banget. Oke, jadi gimana sih para penulis bisa nyiptain keajaiban kayak gini? Rahasianya ada di perangkat bahasa atau language features yang mereka pakai. Yuk kita intip dapur mereka.
Nah, ini dia toolkit atau peralatan wajib para pencerita. Pertama, mereka pakai simple past tense, karena kan ceritanya udah kejadian ya. Terus, mereka pakai kata penghubung atau narrative connectives, kayak one day, suddenly, then, buat bikin alurnya ngalir. Tentu aja, wajib ada dialog atau percakapan langsung, kayak omongan si kerudung merah tadi, biar karakternya kerasa hidup. Dan yang terakhir, mereka jago banget pakai kata sifat dan keterangan yang deskriptif, biar kita sebagai pembaca bisa ngebayangin ceritanya dengan jelas. Nah, sekarang kamu udah tahu kan rahasianya, udah tahu alat-alatnya. Berarti giliran kamu yang coba jadi penceritanya. Jadi, coba deh pikirin sekarang. Ambil satu aja legenda atau cerita rakyat Indonesia yang kamu tahu banget. Mungkin Malin Kundang. Gimana kalau ternyata kapalnya itu tenggelam gara-gara badai, bukan karena dikutuk, dan ibunya cuma salah paham aja? Atau Sangkuriang. Gimana kalau sebenarnya dia tahu Dayang Sumbi itu ibunya, tapi dia sengaja ngelakuin itu semua karena punya rencana lain yang lebih besar? Wah, kemungkinannya nggak ada habisnya kan? Jadi legenda apa nih yang bakal kamu puter balik ceritanya?